Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anwar Dwi Kurniawan dari Prodi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah blockchain dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan. Tadi di video sebelumnya saya telah menjelaskan terkait apa itu proof of work. Dijelaskan di video sebelumnya, yaitu alternatif dari proof of work adalah salah satunya POS atau proof of stake. Maka dari itu saya akan membahas sedikit terkait apa itu proof of stake. Sebelumnya materi proof of work dan proof of stake telah dijelaskan oleh Bapak Dedi di pertemuan perkuliahan sebelumnya. Lalu kami ditugaskan untuk sedikit membahas atau mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dedi agar kami selalu mengingat agar tidak lupa. Maka dari itu langsung saja kita menuju ke pembahasan dari proof of stake. Proof of stake atau POS adalah mekanisme konsensus alternatif yang digunakan di blockchain. Yang dijelaskan di video sebelumnya tadi ya teman-teman, yang saya telah sebutkan tadi, bahwa POS ini adalah salah satu alternatif dari proof of work. Di samping proof of stake ada yaitu proof of authority atau POA. Tapi di sini saya akan menjelaskan terkait POS itu. POS memungkinkan node untuk menambang atau validasi transaksi berdasarkan jumlah koin yang dimilikinya. Semakin banyak koin yang dimiliki, semakin besar kemungkinan node tersebut dipilih untuk menambang atau validasi transaksi. Dalam POS tidak ada konsep pengembangan seperti yang ada di proof of work. Sebaliknya, node yang hanya perlu menyetorkan sejumlah koin sebagai jaminan stake untuk dapat berpartisipasi dalam proses validasi transaksi. Jika node melakukan tindakan yang merugikan jaringan, maka stake-nya bisa hilang atau dikurangi sebagai hukuman. Lalu, apa sih keuntungan dari proof of stake sendiri pada blockchain? Salah satu keuntungan utama dari POS adalah efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan dengan proof of work atau POW. Karena tidak ada konsep penambangan yang membutuhkan daya komputasi yang besar, maka POS memerlukan konsumsi energi yang lebih rendah. Hal ini membuat POS menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, POS juga dapat meningkatkan keamanan jaringan karena node yang memiliki stake besar memiliki lebih banyak kepentingan dalam menjaga keamanan jaringan. Maka mereka cenderung lebih bertanggung jawab dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan jaringan. Hal ini membuat serangan 51% pada jaringan POS semakin atau menjadi lebih sulit dilakukan. Jadi itu tadi keuntungan dari proof of stake yang dibandingkan dengan proof of work itu sendiri, teman-teman. Lalu apa sih kelemahan dari proof of stake ini? Meskipun POS memiliki banyak keuntungan, namun juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah masalah distribusi awal koin, karena node yang memiliki stake besar memiliki keuntungan yang lebih dalam proses validasi transaksi. Maka hal ini menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antara kaya, miskin di dalam jaringan. Selain itu, POS juga rentan terhadap serangan pemilihan acak atau random selection attack. Serangan ini menjadi ketika penjahat mencoba untuk mengambil alih jaringan dengan cara membeli atau mendapatkan stake yang besar dan kemudian menggunakan stake tersebut untuk memilih node-node yang buruk atau tidak dapat dipercaya. Perbandingan proof of stake dengan proof of work. Dua mekanisme konsensus yang berbeda yang digunakan pada blockchain. POW membutuhkan daya komputasi yang besar untuk menambang blok baru dan memvalidasi transaksi, sedangkan POS hanya memerlukan sejumlah koin sebagai jaminan untuk dapat berpartisipasi dalam proses validasi transaksi. Perbedaan lainnya adalah efisiensi energi.
Karena POI membutuhkan daya komputasi yang besar, maka konsumsi energinya juga lebih tinggi dibandingkan POS. Namun POI lebih adil dalam distribusi awal koin karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menambah blok baru. Contoh implementasi proof of stake pada blockchain yaitu sebagai mekanisme konsensus adalah Ethereum, Cardano, dan Tezos. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Cardano dan Tezos adalah blockchain yang dirancang khusus untuk menggunakan POS. Kedua blockchain ini memiliki fitur-fitur yang unik dan menarik, seperti kemampuan untuk melakukan pemungutan suara atau voting dan pengembangan kontrak pintar atau smart contract. Lalu bagaimana sih masa depan dari proof of stake sendiri? POS adalah mekanisme konsensus yang semakin populer di dunia blockchain. Banyak blockchain baru yang mulai menggunakan POS sebagai mekanisme konsensusnya. Selain itu, beberapa blockchain besar seperti Ethereum juga sedang dalam proses migrasi ke POS. Maka dapat disimpulkan masa depan dari POS ini sendiri cukup cerah ya teman-teman. Karena semakin majunya teknologi, maka proof of stake dengan proof of work akan juga ikut maju. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.